Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 2294202016. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi tugas video dari dosen pengampu Bapak Jopiantaris Eskom Mkom dengan mata kuliah model bisnis. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusinya. Presentasi yang pertama itu adalah pengertian definisi pengantar bisnis. Pengantar model bisnis adalah pembahasan awal tentang konsep dasar model bisnis yang merupakan kerangka strategik yang jelas bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai ekonomi. Model bisnis bukan sekadar produk ataupun jasa, melainkan blueprint yang menunjukkan bagaimana bisnis itu berjalan. Menurut Alexander Osterwalder dalam buku Business Model Generation tahun 2010. Yang pertama itu adalah sejarah. Zaman kuno, di mana sistem barter pertukaran barang langsung tanpa uang. Yang kedua, abad pertengahan, munculnya perdagangan dan guild ataupun kelompok perdagangan. Yang selanjutnya, revolusi industri pada abad 18 sampai 19, di mana produksi massal, mesin uap, dan kapitalisme modern. Era modern, globalisasi dan e-commerce dan teknologi digital. Peran bisnis dalam organisasi itu adalah membantu organisasi mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya, dan bersaing di pasar atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai. Tujuannya adalah menjelaskan fungsi strategik model bisnis dalam konteks organisasi. Perbedaan model bisnis dengan bisnis plan. Model bisnis fokus pada bagaimana bisnis operasi, misalnya struktur, nilai, dan pendapatan. Ini adalah deskripsi operasional yang fleksibel dan dapat berubah. Yang kedua, bisnis plan, di mana dokumen strategik yang merinci rencana bisnis secara komprehensif, termasuk analisis pasar, proyeksi keuangan, dan langkah-langkah implementasi. Lebih statis yang digunakan untuk investor dan perencanaan jangka panjang. Tujuannya adalah menjelaskan perbedaan untuk menghindari kebingungan yang dengan penekanan pada struktur yang baik. Business plan harus terstruktur dengan bagian seperti eksekutif summary, analisis SWOT, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan komponen dasar model bisnis. Baiklah, yang pertama itu adalah customer ataupun segmen pelanggan, yang dimana kelompok pelanggan yang pelanggan target yang akan layani bisnis, dimana kita itu memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan untuk menyesuaikan produk dan jasa. Contoh, segmen mass market, semua orang, dan niche market digunakan untuk demografi, psikografi, dan analisis pasar. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan sebagai pondasi model bisnis. Yang kedua, value creation atau proporsi nilai, di mana cara bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan ataupun melalui produk dan jasa, yang berfokus pada keunggulan kompetitif dan diferensiasi, yang menjelaskan di mana proses penciptaan nilai dan sebagai inti dari model bisnis. Contohnya, delivery sebagai saluran ataupun yang selanjutnya delivery ataupun saluran atau cara bisnis mengirimkan nilai kepada pelanggan. Jenisnya secara langsung itu toko fisik, tidak langsung e-commerce ataupun mitra. Tujuannya untuk menjelaskan mekanisme pengiriman nilai untuk memastikan kepuasan pelanggan, capture ataupun aliran pendapatan, di mana cara bisnis menangkap nilai melalui pendapatan dengan pelanggan. Itu model pendapatan berkelanjutan yang berskala, di mana tujuannya untuk menjelaskan bagaimana bisnis menghasilkan keuntungan nilai dari yang diciptakan. Konsep value chain dan value network. Value chain adalah rantai aktivitas internal perusahaan yang menambahkan nilai produk ataupun jasa. Sedangkan value network
Itu jaringan eksternal, hubungan antar perusahaan, pemasok, mitra, dan pelanggan untuk menciptakan nilai bersama. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana value network memperluas komponen model bisnis ke luar nasional. Jadi, komponen dasar model bisnis itu adalah customer, value creation, delivery, capture, saling terkait untuk keberhasilan. Value chain adalah dan value network memperkuat efisiensi internal dan eksternal. Selanjutnya, 9 blok BMC atau Business Model Compass. Yang pertama, customer segmentasi ataupun segmen pelanggan. Kelompok pelanggan target yang akan dilayani, hubungannya adalah dasar untuk semua blok lainnya menentukan siapa yang akan dilayani. Yang kedua, channel ataupun saluran, di mana cara bisnis mengomunikasikan dan mengirimkan proposisi nilai kepada pelanggan. Hubungannya adalah menghubungkan value proposition dengan customer segment melalui pengiriman efektif. Selanjutnya, value proposition dengan proposisi nilai. Nilai unik yang ditawarkan pada pelanggan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Hubungannya adalah terhubung langsung dengan customer segment, harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan kerja, jenis interaksi yang untuk pelanggan untuk meningkatkan daya jual beli. Hubungannya mendukung value proposition dengan channel. Selanjutnya, revenue stream atau aliran pendapatan, di mana cara bisnis menghasilkan uang dari value proposition. Hubungannya adalah terhubung dengan customer segment dan value proposition untuk menangkap nilai yang diciptakan. Selanjutnya, key activities ataupun aktivitas utama, tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis. Hubungannya adalah menggunakan key resource untuk mencapai value proposition dan revenue stream. Selanjutnya, key resource dengan sumber daya utama, aset, di mana aset penting yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Hubungannya adalah mendukung key activities dan value proposition. Yang selanjutnya, key partnership, kemitraan utama, jaringan mitra untuk membangun bisnis. Hubungannya untuk membangun proses dan key mitra efisiensi. Selanjutnya, cost struktur ataupun struktur biaya, di mana biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Hubungannya adalah dipengaruhi oleh key research, key activities, dan key partnership, harus seimbang dengan revenue stream. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi saya, maka saya akan menutup hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.